KDM itu dikenal kejam bagi sebagian orang yang melanggar, tapi jika ini tidak dilakukan pembongkaran, sampai kapan hak pejalan kaki akan terus-terusan dirampas. Lihat saja aksi kerjanya setelah kemarin selesai menertibkan di kawasan Pasir Koja. Kini giliran Bangli di kawasan Dipatiukur Singa Perbangsa Bandung ikut dibongkar. Meski harus menerima cacian bahkan hinaan, namun beliau memilih tetap maju agar tata kota Bandung jadi kembali rapih serta enak dipandang. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung melakukan penertiban bangunan liar berupa kios di sepanjang Jalan Dipatiukur hingga Jalan Singa Perbangsa pada Rabu, 24 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Bandung dalam menata kawasan perkotaan agar lebih tertib, nyaman, dan sesuai dengan peruntukannya. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang publik, menjaga ketertiban umum, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertata bagi masyarakat. Selama pelaksanaan kegiatan, petugas melakukan pengawasan secara langsung di lapangan guna memastikan proses penertiban berjalan tertib, aman, dan kondusif. Pemerintah Kota Bandung terus berkomitmen menghadirkan ruang publik yang bersih, tertata, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh warga. Melalui langkah penataan ini, diharapkan kualitas lingkungan perkotaan semakin baik, serta mendukung kenyamanan aktivitas masyarakat sehari-hari. Lama guys bongkarnya nih guys, nggak sebentar nih. Iya rubuh nih. Ini proses barang-barang pada rusak apa? Sementara tidak saya menyadari ini sudah setengah hari ya. Karena material yang saya butuhkan ini mau saya pakai lagi Pak. Oh. Yang Bapak Ibu saksikan ini saat ini adalah pembongkaran usaha kayu ya, ratusan juta guys, dimana orang pemiliknya meninggal dunia 3 hari yang lalu, tepat di pas setelah dikasih surat edaran atau SP3 guys, kena serangan jantung yang meninggal dadakan guys, dan sudah dikuburkan di Sampang Madura sana teman-teman. Masih di pembongkaran bangunan liar ya, yang ada di Kota Depok, tepatnya di Jalan Juanda teman-teman. Itu ya, pemiliknya tidak ada, saudara tidak ada guys, karena lagi berduka 3 hari lalu dia meninggalnya, dan ini meninggalnya setelah terima surat peringatan ketiga ya, serangan jantung teman-teman. Ini baru pertama terjadi nih kayaknya selama saya ngonten ya, nggak tahu sebelum saya ngonten apakah udah pernah, saya nggak tahu guys, tapi ini pertama terjadi setelah saya ngonten nih teman-teman. Nih kayunya masih baru-baru guys, usahanya ratusan juta ya. Bisa pakai kenapa dikasih udah rata semua. Di sini belum boleh lah. Saya minta bijaksana setengah hari aja, mau bongkar material yang di atas. Udah, itu aja Pak. Jadi saya mohon. Alhamdulillah ini
ini berjalan dengan lancar. Tadi kita mulai sekitar jam 9, diawali dengan apel pelaksanaan koordinasi penertiban bangli ataupun kios yang berada di depan kampus Unpad Jalan Dipati Ukur. Nanti kita lanjut ke Jalan Singa Perbangsa. Tadinya kita berharap ada 2 beko. Intinya dari Jalan Dipati Ukur, kemudian di Jalan Singa Perbangsa, nanti ketemunya di tengah. Tapi karena ada 1 beko, kita mulai dari Dipati Ukur. Kondisi bangunan saat sekarang kurang lebih ada 63. Dari 63 sudah banyak yang kosong dan ada yang sudah dibongkar. Jadi intinya kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari jajaran kewilayahan, baik Pak Camat, Pak Lurah, kasih Trantip, Pak RW, Pak RT-nya luar biasa lah. Termasuk ya koordinator Bangli yang ada di sini. Ternyata mereka memahami daripada pentingnya penataan ruang publik ini dikembalikan kepada kepentingan masyarakat. Kenapa? Karena bangunan kios-kios ini terus aja yang memakai lebih daripada 20 tahun. Nah, baru sekarang kita tertibkan kembalikan kepada fungsi yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita sosialisasikan bahwa bangunan-bangunan Bangli atau kios ini sudah menyalahi daripada Perda 9 tahun 2019. Pasal 13, pasal 20. Kenapa? Karena fungsinya bukan lagi untuk trotoar, tapi untuk berjualan. Nah, dengan persuasif tersebut, kita dengan melakukan pendekatan dengan SOP Satpol PP, 7 hari kita melakukan pemahaman kepada mereka untuk segera membongkar sesuai aturan. Tapi tidak juga, akhirnya kita keluarkan SP 1, 2, 3. Dalam perjalanan SP 1, 2, 3 mereka sudah mulai membongkar. Untuk itu kami ucapkan terima kasih lah kepada warga masyarakat, terutama yang pemilik bangunan ini yang sudah mengosongkan dan membongkar. Tapi ada juga yang masih bertahan, tapi kita berikan pemahaman. Karena hari ini sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Kita sampaikan, tidak ada kompensasi, tidak ada relokasi. Jadi bangunan ini tetap akan kita bongkar secara keseluruhan. Dan insya Allah Pak Wali akan hadir di tengah-tengah situ. Saya korban kedua kali ini. Pertama yang di atas itu. Solusinya memang sebelumnya kami sudah diberitahukan dari Satpol PP pada waktu itu surat pemberitahuannya. Cuma kami juga mengajukan permohonan kepada pihak satu pertama kecamatan agar bisa mendampingi kami untuk mencari solusinya bersama-sama dengan pemerintahan. Memang kami tidak pungkiri kami di sini adalah Bangdil, tapi kami juga di sini kan hanya mencari makan yang dimana menjaga perekonomian saat ini. Kita tanpa tutup pemungkiri ya bahwa keadaan saat ini juga ekonomi kan sedang melemah. Kita nyari makan di sini untuk makan aja udah bersyukur. Kami tidak neko-neko, tidak minta apapun, maksudnya tidak macam-macam. Kami cuma minta solusi dari pihak pemerintah. rasanya ini tidak dibongkar karena rasa pikiran punya tenang-tenang ya. Tenangnya kehadiran petinggi Satpol PP ke sini. Cuman ini ngadadak HP-nya nge-lag ya. Itu ada gambarnya WA-nya. Tenang aja Pak Yu, nanti kalau pas ada pembongkaran dengan KDM nanti Pak Yu dikabarin. Tiba-tiba saat ini ada suatu pembongkaran. Saya heran, saya tidak punya persiapan seperti ini dibongkar. Kalau secara sebelumnya ada kabar, mungkin saya persiapan dibongkar dulu. Apa yang berguna dan yang penting mungkin saya diangkut dulu. Nah, makanya saya sini. Nah, itu ada apa? Kok berani seperti itu ke rakyat kecil? Saya korban kedua kali ini. Pertama yang di atas itu. Solusinya akan baik. Tenang Pak Yuyu, saya minta bantuan. Saya di sini minta kondusif. Nanti ada rahasia di saya. Petinggi, tenang. Tapi bukan anggaran APBD, anggaran pribadi. Oke kalau gitu Pak. Mau nyuap ke saya nanti akan dikemukakan semua.